Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Alhamdulillah pada pertemuan perdana kita kali ini di dalam mentoring lunas utang. Jadi kita memang selama kita memanfaatkan waktu seefektif mungkin ya. Kita akan memberikan yaitu mentoring tentang strategi lunas utang dengan cara yang benar dan terbukti berhasil. Kenapa ini perlu dilakukan mentoring? Kalau selama ini memang saya sudah membagikan begitu banyak materi dalam bentuk video, kemudian juga di dalam bentuk tulisan, dalam buku dan lain sebagainya. Tetapi saya masih menemukan orang-orang yang mengeluh karena utangnya belum juga lunas, itu ya. Nah, jadi persoalan utangnya belum lunas, jangan khawatir. Memang setiap orang itu memiliki persoalan yang berbeda atau yang unik, sehingga memang tidak akan mungkin sama antara satu orang dengan orang yang lain di dalam kecepatan di dalam lunas utangnya. Tetapi tidak perlu khawatir karena memang tahapan pertama di dalam lunas utang ini tentunya adalah tahapan pada tataran mindset atau pola pikir, itu ya. Jadi paling tidak walaupun belum lunas utang, sahabat-sahabat yang mungkin sudah membaca ataupun mengikuti materi saya, minimal mindset lunas utangnya sudah punya, gitu ya. Nah, ini adalah modal besar yang nantinya akan menjadikan strategi atau cara yang akan mengantarkan sahabat-sahabat semua untuk lunas utang. Sebelumnya perkenalkan ya bagi sahabat-sahabat yang mungkin belum mengenal saya, itu nama saya Muhammad Nasrullah. Saya founder dari Yayasan Khazainul Ulum. Yayasan kami bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Di bidang pendidikan diantaranya kami ada pondok pesantren gratis, yaitu pondok pesantren kami memang gratis ya, dari masuknya itu pendaftarannya tidak ada uang pendaftaran, tidak ada uang gedung, tidak ada bisyarah rutin bulanan atau syahriah ya, rutin bulanan itu nggak ada. Selain itu biaya makan dan minum sehari-hari untuk kebutuhan makan dan minum sehari-hari kita penuhi. Terus kemudian asrama juga gratis. Terus juga ada biaya kesehatan juga gratis. Nah, kegiatan yang ada di pondok pesantren kami diantaranya adalah kegiatan mengaji seperti umumnya pondok pesantren pada umumnya ya. Juga ada rintisan tahfidz Quran, juga ada program kewirausahaan atau bisnis atau entrepreneurship, di mana kami berusaha membekali santri-santri kami tidak hanya baik di dalam akhlak tetapi juga terampil di dalam bisnis. Nah, ini sekilas kegiatan sosial kami. Terus kemudian kalau untuk bisnis kami bergerak diantaranya adalah di Bumenjaya Propertindo, adalah sebuah perusahaan developer properti yang mengembangkan properti syariah tanpa bank. Selain itu kami juga adalah internet marketer ya, menjual berbagai macam produk melalui online, khususnya adalah produk-produk digital. Oke, sekian dulu ya perkenalannya itu. Kita akan kembali kepada materi kita ya, materi utama kita kali ini, yaitu tentang strategi lunas utang. Karena kita akan membangun mindset ya, membangun pola pikirnya dulu, maka pola pikir tentang utang ini juga harus diperbaiki terlebih dahulu. Di antaranya adalah yang pertama, utang itu sebenarnya tidak ada masalah gitu. Selama ada catatan-catatannya. Yang pertama, utang itu memang dibutuhkan. Ini memang dibutuhkan. Karena banyak orang itu yang memang sebenarnya nggak butuh ngutang. Artinya dia masih mampu untuk katakanlah memenuhi kebutuhannya atau untuk membesarkan bisnisnya, tetapi dia memilih ngutang itu banyak juga, bahkan nggak sedikit dari
saudara-saudara kita yang mungkin PNS ya, atau ASN pegawai negeri yang sebenarnya nggak perlu ngutang, tetapi karena ada tawaran untuk utang, akhirnya banyak yang mengambil hutang untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mungkin konsumtif, beli mobil, beli bangun rumah itu ya, rumahnya dibagusin dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang memang sering terjadi. Apa ngutang nggak boleh gitu ya? Catatannya satu, ngutang boleh. Yang pertama kalau memang betul-betul dibutuhkan. Kemudian yang kedua, tidak riba. Ini tidak riba. Karena apa maksudnya riba? Jadi sejak 2014 saya concern untuk mengkampanyekan gerakan anti riba itu ya. Di mana gerakan ini adalah gerakan supaya orang itu meninggalkan utang yang sifatnya riba. Nah, jadi kita nggak anti utang ini, kita nggak anti utang. Kita nggak anti utang, yang kita anti adalah utang yang mengandung riba. Maka ini harus difahami betul. Kenapa banyak orang itu akhirnya kacau kehidupannya? Itu adalah karena mereka bersentuhan dengan yang namanya riba. Maka nanti kita pada kesempatan pertama ini kita akan membahas tentang riba. Walaupun mungkin sudah banyak yang membahasnya, saya menganggap sahabat-sahabat semua, bagi yang belum tahu ya berarti ini materi sangat penting untuk sahabat-sahabat pahami. Bagi yang sudah tahu ya berarti mengulang supaya lebih memahami itu ya, supaya ini betul-betul difahami secara mendalam. Nah, riba itu apa sih sebenarnya gitu ya, kita langsung masuk ke materinya. Riba itu apa sih sebenarnya? Jadi riba itu sebenarnya secara sederhananya itu ya hasil dari suatu utang piutang ya. Nah, hasil dari utang piutang, baik itu utangnya sifatnya uang ataupun karena jual beli itu ya, maka tetapi akhirnya terkandung tadi tambahan yang tidak semestinya. Misalkan saya pinjam 1 juta terus kemudian mengembalikannya 1.010.000. Maka berarti yang 10.000 ini adalah ribanya. Itu saya nabung di bank sebesar 10 juta kemudian mendapatkan bunga 20.000. Maka bunga 20.000 ini disebut dengan riba. Terus contoh lagi, saya membeli ya, saya membeli saya membeli motor itu ya, saya membeli motor seharga 10 juta selama 10 bulan, berarti angsuran pokoknya adalah 1 juta setiap bulan, kemudian ada bunganya 4% misalkan gitu ya, 4% per bulan dari 10 juta. Nah, maka yang 4% dari 10 juta ini disebut juga riba. Intinya riba itu adalah tambahan gitu ya, tambahan karena adanya utang piutang. Ini secara sederhananya seperti itu. Sementara yang namanya riba itu secara spiritual ya, kita mau nggak mau kita bahas secara spiritual, bahwa secara spiritual riba itu memiliki dosa yang luar biasa besar, yaitu diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda bahwa riba itu memiliki 73 pintu. Dosa riba yang paling ringan itu semisal dosa menyetubuhi ibunya sendiri. Hadis riwayat Hakim 2259, hadis sahih. Nah, ini adalah salah satu ya hadis yang menerangkan tentang riba, bahwa riba ini memiliki 73 pintu. Artinya banyak betul yang namanya jalan menuju riba itu ya. Mau beli mobil kena riba, beli motor kena riba, pengen besarin usaha ngutang kena riba itu ya, pengen beli
arisan dan lain sebagainya ada tambahannya, atau mungkin arisan sebenarnya enggak, kalau asal nggak ada tambahannya nggak kena riba. Tapi arisan yang sekarang banyak yang kena riba itu ya. Terus kemudian banyak sekali sebenarnya. Ada 73 pintu, karena memang sekarang aja keliling ke desa-desa, ke kampung-kampung ada bank harian misalkan, itu riba semua isinya, itu ya riba semua, termasuk diantaranya adalah kredit emas. Nanti secara terperinci insya Allah akan saya berikan penjelasan kepada sahabat-sahabat semua tentang riba secara lebih mendetail. Itu. Jadi ada 73 pintu riba, di mana dosa yang paling ringan adalah seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Bayangkan, ini dosa yang paling ringan. Sementara dosa seandainya ini ada orang, kalau sampai betul-betul ada kejadian seperti ini, yaitu ada seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri, tentulah seluruh dunia akan mengutuknya itu. Nah, tetapi ketika riba ini ada 73 pintu saja, yang pintu yang terendahnya, yang paling ringannya itu dosanya seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Bayangkan ada 73 pintu jalan supaya orang itu terjebak di dalam dosa riba ini. Sementara di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 ya, ayat Al-Baqarah 275. Nanti bisa sahabat-sahabat sendiri buka. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'idatin mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, alladzina ya'kuluna riba, alladzina yaitu orang-orang ya'kuluna riba yang memakan riba, itu mereka digambarkan nanti di akhirat ketika dibangunkan oleh Allah di hari kiamat, mereka tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Ini jadi nanti akan dibangkitkan ahli-ahli riba, yaitu orang-orang yang memakan riba atau berbuat riba, itu ya. Mereka akan dibangunkan seperti orang-orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Keadaan mereka itu karena mengatakan bahwa sesungguhnya jual beli ya sama dengan riba. Argumentasi ini banyak dipakai oleh orang-orang di mana mereka menganggap jual beli sama saja dengan riba. Ini padahal yang namanya jual beli dengan riba itu beda. Allah sendiri telah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Ini jadi harus dipahami betul ya sahabat-sahabat semua ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena jual beli dan riba ini pasti sesuatu yang berbeda. Jual beli adalah hasil dari suatu usaha yang halal ya, yang itu memang diridhoi oleh Allah. Riba adalah sesuatu yang haram karena mengandung madharat yang sangat besar. Itu ya. Ini orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu berhenti mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Nah, ini bagian akhirnya ini luar biasa ancamannya. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Siapa yang ngambil riba, maka dia diancam oleh Allah, yaitu apa?
hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya. Di mana? Finnar, di dalam neraka. Luar biasa ancamannya itu ya. Jadi ini ancaman yang sangat luar biasa daripada riba. Oke, ini kita videonya sudah 15 menit ya, itu ya. Insya Allah nanti saya sambung kembali supaya partnya nggak terlalu panjang. Oke, nanti kita akan lanjut di part berikutnya.